kita akan belajar apa sih teknologi perencanaan prestasi. Teknologi adalah pembuatan, modifikasi, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat-alat mesin, teknik, kerajinan, sistem, dan metode organisasi dalam rangka memecahkan masalah, mengembangkan penyelesaian, mencapai tujuan, menangani bingung antara masukan dan keluaran, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan perencanaan prestasi adalah pembuatan rencana kerja yang diselaraskan dengan sasaran strategis, indikator prestasi, standar, dan aktivitas organisasi. Jadi, teknologi perencanaan prestasi adalah pembuatan rencana kerja yang diselaraskan dengan sasaran strategis, indikator prestasi, target, dan aktivitas organisasi dalam rangka memecahkan masalah, mengembangkan penyelesaian, mencapai tujuan, menangani hubungan di antara keluaran dan masukan, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, teknologi perencanaan prestasi ini adalah 3E dan BSC. 3E itu adalah ekonomis, efisien, dan efektif. BSC itu adalah balance, corporate. Yang selanjutnya ini ada prinsip pelaksanaan 3E. Yang pertama, pengertian konsep 3E. Konsep 3E terdiri dari ekonomis, efisien, dan efektif, dikenal juga sebagai konsep value for money. Value for money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Oke, yang selanjutnya ini berikut adalah elemen-elemen value for money. Yang pertama ada ekonomis atau bisa dikatakan dengan hemat. Ekonomis ini mencakup pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila kegiatan tersebut dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Kemudian elemen yang kedua ada efisien atau berdaya guna. Pengukuran efisien dilakukan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Elemen yang ketiga ada efektif atau berhasil guna. Hubungan ini adalah hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kemudian yang selanjutnya ini ada manfaat konsep 3. Berikut adalah manfaat utama dari penerapan 3E. Yang pertama, dapat memberikan penilaian yang tepat terkait tujuan kegiatan bagi manajemen. Kemudian yang kedua, dapat meminimalkan resiko kegagalan dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga, adanya keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya ini ada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 3E. Yang pertama, ada pihak manajemen. Manajemen ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan yang tepat sesuai strategi dan kebijakan organisasi. Pihak yang kedua ada komite audit. Komite audit memiliki 2 tugas diantaranya. Yang pertama melakukan penanganan terhadap audit dan resiko. Kemudian yang kedua menyatakan secara resmi terkait baik buruknya hasil penerapan 3E dalam laporan tahunan organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada hal-hal yang mendukung tercapainya 3E. Yang pertama ada budaya organisasi, kemudian implementasi yang baik, kemudian yang ketiga ada penjelasan mengenai tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Yang keempat ada penyediaan struktur organisasi yang sesuai. Kemudian yang kelima ada penyediaan infrastruktur, sumber daya, dan pelatihan yang tepat. Nah, memasuki yang materi yang kedua ada strategi penerapan 3E. Pengukuran 3E menggunakan indikator biaya dan produktivitas terkait pengukuran. Berikut adalah strategi dalam penerapan 3E. Yang pertama, mengidentifikasi prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, mengasumsikan jumlah data yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan dengan mengetahui konsekuensi keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, proses perencanaan strategis. Kemudian yang kelima, ada peluang untuk melakukan analisis diri. Yang keenam, rencana untuk mengambil sejumlah tindakan. Yang ketujuh, memberikan prioritas rencana pengembangan. Kemudian yang kedelapan, ada pemantauan. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi. Selanjutnya, penerapan 3E sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan itu kita harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan, lalu rencana organisasi yang jelas, dan transformasi tujuan yang jelas untuk modernisasi. Lalu yang kedua, kita harus memiliki kegiatan yang dapat memberikan hasil berupa rencana layanan dan strategi layanan. Selanjutnya, kita memiliki proses penting untuk memastikan adanya 3E seperti manajemen kinerja, kualitas data terkait kebijakan praktik, pemahaman biaya dan kualitas, peningkatan efisiensi bisnis, peningkatan kemitraan, laporan kegiatan, dan yang lainnya. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan, kita melakukan pengelolaan keuangan yang kuat, lalu pemantauan dan peninjauan laporan keuangan, serta membuat kerangka tata kelola. Selanjutnya ada prioritas PBK 3E. Organisasi publik itu perlu menerapkan prinsip utama dalam kegiatan dan kemitraan dengan mengintegrasikan prinsip 3E pada seluruh perencanaan, pengelolaan, dan review proses, lalu mengadopsi praktik yang sesuai serta merespons peluang untuk menggunakan 3E dalam setiap kegiatan, serta meningkatkan budaya perbaikan dan inovasi secara terus-menerus. Selanjutnya itulah siklus penerapan 3E. Yang pertama harus melewati tahapan konsep, yang kedua persetujuan terhadap rancangan, yang ketiga tahapan rancangan, yang keempat penilaian dan persetujuan, yang kelima sumber dan penentuan, yang keenam negosiasi dan formalisasi anggaran, yang ketujuh persetujuan, yang kedelapan pemantauan, dan yang terakhir itu adalah evaluasi dilakukan dengan berbasis value for money. Di mana value for money ini artinya itu membandingkan biaya intervensi dengan pengalaman dalam kegiatan lain, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan membuat penilaian apakah hasil yang lebih baik dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah. Teknik perencanaan teknologi 3E. Teknik teknologi perencanaan
perencanaan prestasi 3E ada 7. Yang pertama, penentuan tujuan. Penentuan tujuan terkait area pekerjaan atau aktivitas harus diselesaikan berdasarkan kriteria evaluasi yang jelas. Kriteria tersebut meliputi kualitas yang lebih baik, keahlian teknologi kerja yang meningkat, waktu kerja yang semakin berkurang karena lebih banyak waktu yang digunakan untuk memproduksi, mengurangi penggunaan bahan baku dengan harga yang lebih mahal, hasilnya didapatkan lebih baik karena adanya penggunaan bahan baku, waktu penggunaan peralatan yang semakin sedikit, dan mengurangi penggunaan valuta asing dalam bertransaksi. Yang kedua ada analisis. Prosedur ini memisahkan metode kerja yang digunakan oleh unit organisasi dengan lingkup pekerjaan yang sesuai. Dalam hal ini, keahlian tertentu yang dimiliki pekerja sangat mempengaruhi kinerja aktivitas yang bersangkutan. Yang ketiga ada mengkritisi. Analisis data kinerja selama ini dilakukan untuk memeriksa langkah-langkah penyelesaian suatu pekerjaan. Yang keempat ada inovasi. Rumusan ide-ide baru dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang cepat dan lebih baik. Yang kelima ada pengujian. Prosedur simulasi menggunakan basis data yang telah dianalisis di tahapan sebelumnya dilakukan untuk merumuskan sejumlah langkah dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam ada percobaan. Prosedur pengambilan sampel terkait penerapan metode yang digunakan saat melakukan inovasi dapat dievaluasi dengan langkah pengujian. Dalam hal ini, kita dapat mempertimbangkan semua variabel yang terukur melalui metode time and motion study. Yang ketujuh ada penerapan. Prosedur penerapan ini dilakukan terkait standarisasi, instalasi, pengukuran, dan evaluasi. Prosedur penggunaan metode time and motion study ini pada dasarnya sama untuk seluruh bidang atau lingkup kerja, baik industri pabrik, jasa rumah sakit, industri jasa lainnya, maupun aktivitas pemerintah. Perbedaannya adalah pada rincian deskripsi metode dan pelaksanaannya untuk setiap industri serta data yang direkam dan digunakan untuk melaksanakan masing-masing prosedur. Contoh perencanaan prestasi 3E, ada aplikasi e-performance atau biasa disebut dengan aplikasi e-kinerja. Adalah sebuah sistem informasi manajemen yang digunakan oleh pemerintah daerah atau instansi untuk mengelola atau menilai kinerja pegawai. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan dan membuat laporan lembar kerja harian. Dengan penggunaan aplikasi e-performance ini diharapkan proses penilaian kinerja pegawai menjadi lebih objektif, terukur, akuntabel, dan transparan, sehingga dapat terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem jenjang karir pegawai.